Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Margareta bersama Bang Suma, berarti di situ ada berapa? Itu bukan dalam arti seperti kita manusia biasa. Nah, Yesus manusia, yang Bapak bukan manusia, berarti dua. Mereka itu Tuhan. Aduh, kok jadi dua Tuhannya? Katanya tadi satu-satunya. Yang mana yang betul? Elohim itu rohnya Tuhan Yesus juga. Elohim itu rohnya Tuhan Yesus. Iya. Jadi maksudnya roh yang ada di dalam diri Yesus yang ketakutan itu kepada malaikat itu adalah Tuhan. Rohnya Yesus gimana? Rohnya Yesus yang ketakutan terhadap malaikat itu Tuhan. Malaikat yang mana nih? Yang datang memberikan kekuatan kepadanya. Di mana tertulis? Lukas 22. Tolong dibacakan. Maka nampaklah malaikat dari langit memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia ketakutan dan sangat ketakutan, sehingga peluhnya bercucuran seperti titik-titik yang jatuh ke tanah. Lukas 22, coba Anda baca. Lukas 22 itu. 22 nomor? Ya. Berapa? Kalau nggak salah di nomor 53, 52, 5 berapa itu ya? 40, 47. Coba. Setelah tiba, ya. Coba. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Ya. Kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa. Ya Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tapi jangan kehendakku. Melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Terus maka lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Terus pertanyaannya apa di sini? Kenapa Yesus ketakutan? Kalau rohnya itu Tuhan, masa Tuhan takut kepada malaikat? Di situ dalam konsep dia sebagai manusia. Rohnya itulah malaikat tadi. Itulah rohnya Tuhan itu. Jadi di dalam diri Yesus tidak ada roh. Ada. Tetap ada. Itu rohnya kenapa ikut takut? Katanya roh Elohim yang ada di dalam dirinya, kenapa jadi ikut-ikutan takut dia? Kurang kerjaan apa? Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini suatu perumpamaan supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa jadi kita ya? Kita kan bukan di situ. Yesus itu lagi sembunyi dari kejaran tentara Romawi. Sembunyi, terus kemudian dia perintahkan murid-muridnya untuk berdoa. Lalu dia menjauh dari muridnya. Habis itu dia berdoa sendiri khusyuk. Lalu kemudian Tuhan datang mengutus malaikat kepada dia memberikan kekuatan. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa rohnya ikut takut? Di sini kita harus mengambil hikmat. Kok jadi kita yang ngambil hikmat? Pertanyaan saya, yang kita petik di sini hikmat. Kenapa Tuhan Anda
Yesus Iya. ketakutan sama malaikat. Apakah dia bersandiwara? Tuhan tidak mungkin kan Ini kita- takut kepada makhluk. Ini dibaca, ya Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi Ya. jangan kehendakku, melainkan Ya. kehendakmu lah yang jadi. Iya, terus Itu di situ dia mengajarkan kita ini yang pengikutnya ini. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan Ya. makin bersungguh-sungguh berdoa. Di sini dia mengajarkan kita supaya kita bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. iya, kenapa Tuhan Anda takut kepada malaikat? Tapi di sini nggak ada takut loh. Di Loh. sini nggak ada takut. Mana ada nggak ada takut di situ? Gini ya. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Nggak ada di Dan situ Yesus takut Baca terus. kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sungguh susah Kok susah? dan ia sungguh susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nggak ada di situ takut. Nomor Nggak ada. 44-nya, Lukas 22 nomor 44. Ia sangat susah. Kok susah? Iya, Bukan susah di sini itu. ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Di sini nggak ada takut. Di sini nggak ada takut. Ia makin Itu terjemahan tahun berapa? tahun berapa? Nggak lihat loh. Kalau di data terjemahan baru itu ketakutan. Dia sangat ketakutan dan peluhnya seperti titik darah. Kalau di sini ia sangat susah. Ia sangat susah Kok dan susah ya? makin bersungguh-sungguh berdoa. Kenapa Ia jadi sangat susah? Iya, di sini ia sangat susah dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Itu salah terjemahan itu. Nggak ada ketakutan ini. Itu Bible baru ya? Iya, ini Alkitab baru, Bible baru. Oh, kalau yang lama itu masih sesuai dengan original teksnya. Kalau original teksnya itu kan agonia. Agonia itu artinya ketakutan. Oh, gitu. Salah Dia terjemah sangat itu. susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dia hilangkan beneran itu. Nggak ada kata ketakutan di situ, nggak ada di TB1 Iya. atau TB2. Di sini ia sangat susah. Ia sangat Bukan susah ketakutan. dan makin nggak ada takut di sini. Coba Ia kulihat sangat susah terjemahan dan lama. makin bersungguh-sungguh. Tunggu. Bersungguh-sungguh berdoa. Aku cari di sini ya. Lukas Iya, 22. ia sangat susah. Kita lihat ya di kitabku ya. Kok beda ya jadinya kitab kita ya? Makanya aku heran, takut, nggak ada tulisan takut. Ia sangat susah. Teman-teman yang ada kitabnya coba buka, ketakutan atau apa? Jangan-jangan Bang Suma salah ini. Nomor 44 kan? Nomor 44. Mengapa kamu tidur? Lalu ia bangkit dari duduknya dan kembali. Oh, di sini dia. Nah, ini ada ketakutan. Coba saya stabilo dulu ya biar kentara ya. Ketakutan. Nah, coba di sini. Ini kentara nggak teman-teman? Yang orange ini kentara nggak tulisannya? Nggak bisa ya? Ada Bible lain nggak? Ada Bible lain nggak ada lagi nggak ada. Gimana dong? Di sini
Di sini tertulis ya, ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Coba teman-teman lihat di Google, ada apa di situ, ketakutan atau susah? Coba saudari ini lihat di Google dulu. Di Google coba buka di HP. Kalau di HP apa yang tertulis? Agak susah Bang ngambilnya, agak susah. Nah, kalaupun susah, berarti itu kan sudah lari dari aslinya. Sekarang kalau dikatakan susah, kenapa Tuhan susah? Kedatangan malaikat kok dia malah susah? Ketakutan pastinya, karena original teksnya itu jelas agonoai, jadi tidak mungkin kita keliru. Agonia itu artinya ketakutan. Ketakutan kan teman-teman? Coba lihat di YouTube, di Google. Nah, jadi Tuhannya saudara ketakutan. Kenapa dia harus ketakutan kepada malaikat kalau dia Tuhan? Enggak tahu. Kenapa dia takut? Karena dia bukan Tuhan. Bukan, di situ kita ambil hikmat. Dia Tuhan itu mengajarkan kita supaya kita berserah diri kepadanya di saat dalam pencobaan. Iya, artinya masa ada Tuhan ketakutan, Tuhan lagi susah. Justru pelajaran justru pelajaran yang diterima di situ, nah ini bukan Tuhan, ini kok ada Tuhan susah. Karena di situ Tuhan itu lagi berserah diri dia kepada rohnya malaikat itu. Malaikat itu adalah rohnya sendiri. Jadi Tuhan itu lagi berserah diri, menyerahkan dirinya bersatu kepada malaikat itu. Walah, bagaimana dong? Berarti Tuhan susah kepada Tuhan, gitu. Jadi kita di sini mengambil hikmatnya aja supaya kita berserah diri kepada Tuhan. Waduh. Tapi kok Tuhan kok susah? Itu makanya orang Kristen jadi tersesat dia. Banyak juga yang udah mualaf. Makasih Jitan. Oh ya? Gara-gara ini. Bingung. Gara-gara hal ini, tulisan-tulisan di Alkitab ini. Banyak orang Kristen yang sudah ngeyel, bandel. Kalau saudari kapan mualafnya? Besok. Mualaf. Besok. Enggak ada harapan untuk mualaf, Bang, karena kita udah menikah. Udah menikah, jadi enggak ada harapan untuk jadi mualaf. Berarti mau dong diusir Yesus nanti. Karena kalau memanggil Yesus. Kenapa Yesus mengusir? Karena yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir. Kami memanggil Yesus itu Bapa. Ya sama aja, berarti Tuhan dong. Bapak Yahweh. Ya berarti Tuhan Bapak kan. Yahweh Adonai Yod He Vav He. Berarti Tuhan dong. Jadi memanggil Yesus itu apa? Tuhan atau Rasul. Rasul Yesus. Mualaf aja deh, mualaf. Lebih baik mualaf daripada diusir sama Yesus. Tapi kami memanggil Yesus itu Bapa. Bapa yang baik. Ya, Bapa yang kekal, Bapa yang baik. Diusir sama Yesus, diusir. Yang diusir itu yang melakukan kejahatan. Nah, kejahatan itu adalah menggantikan kedudukan Tuhannya Yahudi menjadi Yesus. Masa Tuhan jadi bayi, Mbak? Kenapa nggak bisa? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Berarti bisa juga jadi setan? Enggak
nggak bisa. Lu tadi katanya nggak ada yang mustahil. Kok pilih-pilih? Kalau jadi setan itu konyol. Setan udah punya pribadi sendiri. Ya sama, jadi manusia juga konyol. Kira-kira kalau Yesus tidak netek sama ibunya, bisa nggak dia bertumbuh jadi anak dewasa? Yesus itu dia minum madu, dia makan itu bertumbuh kembang itu dengan madu. Dengan netek? Enggak ada tertulis. Ada. Lukas 27. Lukas 11:27. Itu buat seluruh ibu-ibu manusia biasa. Yesus yang netek apa sih ini? Netek Yesus itu di kitab saudara dia netek. Di situ tertulis itu hikmat buat ibu-ibu yang itu hikmat hikmat apa? Hikmat yang kemudian bisa, Tuhan manusia bisa netein Tuhannya gitu. Enggak. Jadi tapi Kristen yang lain itu dia enggak menerima itu. Tapi dalilnya ada loh. Iya. Lukas 27. Menyusui, tapi yang menyusui itu bukan Yesus, itu buat ibu-ibu manusia yang lain. Itu untuk Yesus, Yesus netek. Bahkan kemudian di Lukas 22 juga kan dikatakan dia nonotnya dipotong hari ke-8. Ya, itu budaya bangsa di sana. Iya, tapi kok Tuhan bernonot gimana ceritanya? Tuhan itu maha besar, nonotnya gimana dong? Tapi di situ nggak ada tertulis yang seperti itu. Ucapan seperti itu nggak ada di kitab mana itu? Lukas 22 dia dipotong nonotnya. Kalau Tuhan punya nonot berarti Tuhan pipis dong. Tapi itu nggak semua ditulis di Alkitab itu seperti itu. Iya, tapi kan kita disuruh berpikir kalau Tuhan itu jadi manusia punya nonot berarti dia pipis. Tuhan itu datang tujuannya cuma satu, mengembalikan ciptaannya ke rancangannya semula. Apa itu rancangannya semula? Bebas dari dosa. Berarti sekarang kita sudah bebas melakukan apapun. Bukan seperti itu. Tapi katanya bebas dari dosa. Akan ada hidup yang baru. Tapi kita bebas dari dosa. Setelah kematian seluruh manusia akan ada hidup yang baru. Iya, maksudnya gimana bebas dari dosa? Tapi Anda sendiri di hidup yang baru itu nanti tidak ada lagi pendosa. Di hidup baru itu nanti tidak ada lagi pendosa. Iya, setelah wahyu terakhir. Setelah wahyu terakhir. Jadi apalah kalau tidak ada lagi pendosa, jadi gimana dong ceritanya? Enggak tahu. Ya udah makanya. Enggak tahu. Makanya syahadat aja. Itu bukan solusi. Itu solusi supaya nggak diusir Yesus. Itu membuat runyam. Bukan buat runyam, supaya membuat jadi kacau balau. Kenapa kacau? Kenapa kacau? Alasannya? Akan kacau. Apa yang kacau? Alasannya itu kita tidak mengenal Tuhan lagi. Loh, kenapa bisa? Tuhan yang benar itu nggak kita kenal lagi. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus, Yesus itu mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu perkataan Bible. Perkataan Yesus. Nah, perkataan Yesus apa? Dia Tuhan gitu? Nggak ada. Yesus mengatakan. Coba dibaca Yohanes 17:23. Dia langsung menyatakan dirinya. Dia itu nggak berkata. Dia langsung turun ke bumi menyatakan dirinya langsung. Sebagai manusia. Nggak ada akulah Tuhan. Nggak boleh gitu loh. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Enggak, dia turun saja ke bumi itu udah Tuhan. Nggak boleh gitu. Iya. Masa turun ke bumi? Hujan juga turun ke bumi. Hujan.
itu udah bersaksi, itu dia sudah bersaksi bahwa dia Tuhan. Masa sekarang begini? Ya, dia sekarang begini, dia turun lalu keluar jadi bayi. Masa Tuhan jadi bayi? Itu yang dia perbuat, kesaksiannya. Lahir di palungan kan? Lahir di palungan. Terus siapa yang menjaga alam semesta kalau Tuhan jadi bayi? Dia sendiri. Bagaimana mau jaga alam semesta sedangkan dia cebok sendiri nggak bisa? Hamba Allah syukran. Ayo. Dia maha kuasa. Bagaimana maha kuasa cebok sendiri nggak bisa? Dia kan alfa dan omega, jadi dia serba akan bisa. Waktu dia bayi siapa yang cebokin pantatnya? Enggak ada tertulis semuanya itu. Enggak tertulis tapi dia jadi bayi kan? Ini ya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Nah iya, jubahnya manusia Yesus. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, Elohim akan menambahkan kepadanya malapetaka. Ya. Nah, terus kenapa Anda tambah-tambahkan bilang Yesus sendiri mengaku Tuhan? Ayo. Iya yang bersaksi. Di mana? Di mana? Nomor 20. Di nomor 20 ia yang bersaksi tentang semuanya ini. Apa kesaksiannya? Berfirman apa? Ya, kata Yesus begini, ya aku datang segera. Datang segera sebagai datang sebagai apa? Datang sebagai anugerah. Anugerah. Datang sebagai apa? Sebagai Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Di sini anugerah, sebagai anugerah Tuhan Yesus. Berarti dia datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ini ya, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Coba nomor 8-nya. Nomor 18-nya apa? Akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Kesaksian Yohanes kedua. Bukan maksudku nomor ininya. Nomor 8-nya apa dibilangnya? Iya. Tunggu. Silakan. Apa dia mengatakannya kepadamu? Akulah batu cici, bukan? Enggak ada. Mana ada enggak ada? Ada. Akulah. Bentar. Wahyu kan? Iya, Wahyu tadi. Nah, coba. Itu tadi 22. Iya, coba nomor 8-nya coba. Aku bersaksi kepada setiap orang, bukan itu? Wahyu 1 nomor 8. Coba. Apa dia mengatakannya kepadamu? Tunggu ya. Itu harus dibaca dari nomor 1. Ya udah langsung aja ke 18-nya kalau gitu. Nomor 18-nya aja dulu langsung supaya kita bisa dapat ininya, kopinya. 18-nya apa dia mengatakannya kepadamu? Dan yang hidup aku telah mati. Mati dia. Dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup. Bisa nggak Tuhan itu mati? Bisa nggak Tuhan itu mati? Bisa. Mati meja. Siapa yang menjaga alam ini kalau Tuhan mati deh? Mati itu dalam kemenangannya. Mengalahkan mati. Iya. Dalam arti menang. Dalam arti menang. Iya. Mati dalam arti menang. Kok mati kok menang? Mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Bagaimana bisa mengalahkan maut sementara dia mati? Ini kita baca. Dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Iya, tapi dan mati dulu. Iya, wajib supaya menang. Supaya menang. Kok wajib? Dan aku memegang segala kunci maut. Tapi dia mati dulu. Tapi dia mati dulu.
Iya, memang wajib mati. Oh, kok Tuhan wajib mati? Kok Tuhan wajib mati?